secara seberat-beratnya, karena rasanya ketika cuma hanya sekian tahun penjara itu tidak bisa menggantikan dengan cacat atau kelukaan yang dialami oleh kakak kandung saya alias si korban, karena yang dialaminya itu akibat penyiraman air keras tersebut itu berlaku seumur hidup. Meskipun sudah beroperasi berkali-kali, mau bedah plastik sekalipun, hasil tetap hasil dan bekas tetap bekas, hal tersebut tidak akan hilang dari jejaknya. Ini kejadian 2 kali, dan kejadian pertama, saking baiknya pihak keluarga, kami bahkan memaafkan, menerima kembali pelaku, menerima kembali mantan suami kakak kami di tahun 2015 setelah dilakukan penyiraman. Itu menerima, dan kami menganggap keluarga seakan melupakan kejadian yang telah berlalu yang telah dilakukannya kepada kakak saya. Namun kejadian di tahun 2024 sungguh hal yang tidak bisa ditolerir lagi, karena kejahatannya dilakukan bukan hanya kejahatan yang sementara, tapi juga membuahkan trauma tidak hanya bagi kakak saya, tapi 2 anaknya yang juga sempat merasakan gejolak huru-hara dari rumah tangga dari kakak saya itu sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya memang dari pihak mantan suaminya ini sebelum melakukan penyiraman untuk kedua kalinya di tanggal 19 Februari 2024, pihak suami atau pihak pelaku ini sudah melakukan ancaman berkali-kali, seperti akan melakukan pemotongan kaki misalnya. Dia akan menghukum kakak saya untuk memotong kaki, akan membunuh, akan menyiksa, dan sebanyak-banyaknya. Dan tentu kita dari pihak keluarga tentu merasa takut dan tidak terima akan hal tersebut. Kan untuk faktor kedua, untuk faktor penyiraman kedua, kenapa dia mau menyiram itu, karena diindikasikan ketidakterimaan dari pihak pelaku atau dari mantan alias mantan suaminya itu, karena tidak terima untuk diceraikan. Ya logikanya aja lah. Siapa yang mau terima, siapa yang mau memaafkan lagi ketika tidak menafkahi kakak. Karena kan suami adalah bagian dari tanggung jawab, apalagi ada anak 2 yang harus dihidupi. Sedangkan dari pihak suami dan pihak pelaku tampaknya seperti mendapatkan kenyamanan ketika di rumah, tidak bekerja, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya sangat effort gitu. Sehingga mungkin itu juga menjadi bagian dari pertimbangan kakak saya melakukan cerai. Dan kasus penyiraman ini, status mereka berdua, kakak saya dan juga pelaku, itu sudah resmi bercerai. Jadi tidak ada lagi hubungan keluarga. Sekarang kan sudah ditangkap? Iya, sudah ditangkap oleh Polsek 08 Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dan kondisi korban sendiri saat ini seperti apa deh? Kondisi korban seperti yang diberitakan, bahwasanya telah mengalami luka di bagian sekujur tubuh dan juga di bagian wajah, khususnya bagian wajah karena mengenai area mata, dan juga di bagian tenggorokan karena mungkin beberapa air raksanya itu atau beberapa air kerasnya itu sempat tertelan karena pihak pelaku itu menyiram langsung di depan muka. Itu pelaku dia bawa langsung atau? Iya, dia bawa langsung. Makanya mungkin ini kami juga berpesan kepada pihak kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib. Ini penggunaan air keras itu sifatnya sangat-sangat diselewengkan penggunaannya, karena penggunaannya sangat-sangat tidak rasional. Kami pun sangat berharap dari pihak keluarga. Kami tidak ingin, atau sifatnya kita ingin mencegah kejahatan-kejahatan selanjutnya terjadi dengan penggunaan air keras tersebut, karena penggunaannya sangat tidak rasional. Maka kami berharap bahwasanya penggunaan dari air keras bisa lebih dijinakkan. Artinya bahwa air keras itu digunakan sebagaimana mestinya, digunakan untuk alat-alat dan sebagaimana fungsionalnya tersebut, bukan digunakan untuk melukai korban. Karena seperti yang ketahui bahwa sifat dari air rasa itu tidak akan hilang bekasnya, karena lukanya berangsur-angsur, seperti yang dialami oleh kakak saya alias korban dari penganiayaan mantan suaminya. Terima kasih. Kalau di rumah sakit sudah berapa lama? Kan sempat diwahidin sekarang. Iya, kemarin sempat diwahidin karena waktu di 2015 itu kakak saya sempat dirawat tersebut, sempat melakukan 5 kali operasi diwahidin, dan itu sifatnya masih ditanggung oleh BPJS. Namun di tahun ini mungkin peraturan baru di tahun 2023, korban penganiayaan, pembegalan, KDRT itu tidak ditanggung lagi oleh BPJS. Makanya kami pun juga meminta bantuan dari Pemprov. Terima kasih karena sudah diberikan akses dari RSUD Daya terkait penanganannya, dan insya Allah habis Jumat sekitar pukul setengah 2 siang pada tanggal hari ini itu akan dilakukan pembedahan untuk bagian pembersihan di bagian area hidung. Mau tanya lagi? Enggak.